eh, pertemuan D1 di URO. Sebelumnya saya tidak masuk URO di D1, D3, D4. Di D1 pertama pengenalan robotika. Jadi mesin yang mampu robotika itu adalah mesin yang mampu melakukan serangkaian program dengan terutama yang diprogram yang ada di komputer. Cara kerja sendiri itu dia intinya akan ada suatu input dan robot tersebut akan mengubahnya dengan suatu output. Cara satu robot mendapat input adalah dengan pertama ditanam di program tersebut, dan kedua robot dapat membacanya lewat sensor. Nah, contoh sensor yang digunakan khususnya yang pernah dibuat oleh URO itu adalah robot pemadam kebakaran yang bersensor ultrasonik dan robot sepak bola humanoid yang bersensor gyroscope dan pesawat fixed wing. Setelah itu materi yang akan dibahas adalah programming common sense. Terdapat istilah code, compile, debug, yaitu maksudnya code. Pertama, itu artinya kita sebagai anggota URO harus dapat membuat satu kode dengan bahasa tertentu. Biasanya yang pakai adalah bahasa C atau C++. Kedua, compile. Compile ini yang dimaksud adalah kita menjalankan program kita apakah lulus compile atau tidak. Dan ketika adalah debug. Ketika kita sudah lulus compile dan ternyata output yang dihasilkan tidak sesuai harapan, kita harus dapat mendebugnya, yaitu mencari di mana kesalahan dari program kita sehingga program tersebut tidak mengeluarkan output yang kita inginkan. Dan biasanya di URO digunakan bahasa pemrograman C atau C++ karena kemudahannya dan kefleksibilitasannya. Nah, bagaimana cara untuk membuat program adalah pertama pikirkan program apa yang ingin dibuat, yang terutama nih ada sesuai dengan keinginan dan peraturan lomba jika mengikuti lomba. Dan kita harus menganalisa tiga hal. Pertama, output apa yang kita inginkan, kedua, apa inputnya, dan ketiga, bagaimana cara mendapatkan outputnya dengan input yang ada. Tentunya ini membutuhkan skill logika dan harus dibuat suatu rangka terlebih dahulu. Bisa untuk membuat rangkanya bisa dibuat dengan flowchart. Cara mendesain flowchart adalah seperti yang sudah tertera, ada beberapa simbol kotak, titik genjang, elips, dan belah ketupat. Maksud dari sintaks kotak ini itu adalah dia menerima suatu proses seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian dan lain-lainnya. Yang genjang ini itu dia akan menerima suatu input atau output. Misalkan input A dan kita outputkan B, dengan B adalah A plus B, B adalah A plus 1 misalkan. Lalu ada seperti elips ini, itu dia adalah maksudnya start dan terminate, start dan begin dan end pada Pascal. Dan terakhir adalah ada belah ketupat, ini itu untuk percabangan seperti if, jika. Kalau dalam C++ dan C itu jika, if apa, nanti dia dicabangkan dalam tujuan ini. Terdapat beberapa kesalahan umum yang dibuat oleh beberapa pemula dalam hal pemrograman. Pertama, tipe data yang salah digunakan dan inisialisasi variabel-variabel yang biasanya tidak ada, dan salah penempatan untuk looping. Nah, sekarang materi D ketiga. Di D ketiga ini,
kita membahas tentang manajerial. Jadi manajerial ini dibagi menjadi 4. Pertama ada jadwal, biaya, sumber daya manusia, dan pengadaan. Jadwal ini maksudnya kita mengatur jadwal pengerjaan proyek untuk suatu lomba. Manajerial biaya maksudnya kita merencanakan dan mengelola keuangan tim untuk membuat satu proyek tersebut. Manajemen SDM itu kita mengatur orang-orang yang kita punya, mengatur tim kita untuk menjaga mereka sehingga mereka tetap kompak. Dan terakhir adalah pengadaan, yaitu kita mengelola peralatan-peralatan yang ada untuk dimanfaatkan untuk di tim kita. Setelah itu ada macam-macam hal yang perlu diatur, yang perlu dimanajemen. Pertama kualitas, yang itu yaitu ada ruang lingkup, waktu, dan proyeknya sendiri. Kedua, ketika stakeholder tidak puas dengan kualitas proyek dan produk yang dihasilkan, maka manajer harus menyesuaikan kembali kualitas dari proyek tersebut. Tiga, adalah mengembangkan hubungan yang baik dengan stakeholder. Caranya adalah perencanaan kualitas. Kedua, jaminan kualitas dengan cara evaluasi yang periodik. Ketiga, pengendalian kualitas. Dan manajemen risiko. Dalam tiap proyek pasti ada risiko tertentu. Pertama, harus membuat jadwal yang realistis. Kedua, memahami potensi masalah. Ketiga, meminimalkan masalah. Maksudnya dalam memahami potensi masalah, kita harus dapat meminimalkan masalah dan memaksimalkan kesempatan. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memanajemen adalah: pertama, perencanaan manajemen risiko. Kedua, mengidentifikasi risiko yang ada. Ketiga, analisis secara kuantitatif dengan mengukur progres proyek. Keempat, analisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi karakteristik risiko. Kelima, perencanaan penanganan risiko. Dan keenam, pemantauan dan pengendalian risiko. Di 4 ini kita membahas tentang pemrograman. Jadi dimulai dengan sejarah C yang singkatnya dibuat pada 1972 dan 1972. Dan singkatnya banyak bahasa-bahasa pemrograman lain terinspirasi dari C dan C++ ini. Ada beberapa tipe data di C yang itu beragam. Pertama, tipe-tipe integer. Itu ada karakter yang size-nya itu 1 byte. Lalu ada short yang dia tuh size-nya 2 byte dan memiliki nilai-nilai range-nya tersendiri. Itu dari seperti integer di dalam Pascal, yaitu minus 32.768 sampai 32.767. Lalu ada long, seperti long in di Pascal, yaitu minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Dan in sendiri itu dia memiliki 2 nilai, bisa 2 byte dan 4 byte yang bisa mencakup short atau long. Float itu dia berisi nilai-nilai nilai-nilai desimal. Dia tuh bisa mendapatkan ketepatannya itu ada 6 angka belakang koma dengan memori yang digunakan 4 byte. Lalu double ada dia lebih teliti daripada
float dengan 15 angka belakang koma dengan memori lebih besar juga, yaitu 8 byte. Long double itu jauh lebih teliti dari dua yang lain, adalah dengan 19 angka belakang koma dengan memori 10 byte. Operator pada C itu agak sedikit berbeda dengan yang kita pakai dari masa manusia. Pertama, dan itu digunakan untuk proses boolean dengan lambangnya tuh seperti ini nih, dan dua kali untuk n Pascal. Dan kedua itu adalah atau ini di dalam C++ tuh seperti ini nih, garis lurus 2, atau or di Pascal itu segini. Lalu untuk perkalian digunakan bintang, pembagian digunakan slash, untuk modulo itu digunakan persen seperti ini. Untuk penambahan digunakan plus, pengurangan digunakan minus, dan maksud dari plus di sini adalah penambahan dengan 1 atau plus 1. Untuk lambang lebih kecil dari digunakan lambang seperti biasa yang dipakai di umum, lebih kecil sama dengan juga seperti biasa, lebih besar sama dengan biasa juga, dan sama dengan tuh sedikit berbeda, dia harus digunakan double sama dengan, dan tidak sama dengan kita menggunakan tanda seru sama dengan. Untuk tidak sama dengan, pointer yaitu berisi alamat mesin merujuk ke nama yang diacunya. Oleh karena itu informasi yang disimpan dapat diakses. Dia juga bisa merujuk pointer lain dan memungkinkan alokasi dinamik. Ada beberapa perbedaan antara C dan C++, yaitu C++ kebanyakan adalah lebih menguntungkan daripada C dengan fitur-fitur tambahan yang ada. Pertama, di C kita dapat menulis slash untuk menambahkan koma pada program, dan nilai default pada parameter itu formal. Dia mempunyai nilai default pada parameter formalnya, dan dia juga memiliki beberapa operator baru. Alasan pemilihan C++ dan C sebagai bahasa pemrograman robot adalah library yang dimiliki C++ itu banyak dipahami oleh hardware lain dan digunakan juga oleh hardware lain tersebut. Kedua, dia dapat berinteraksi dengan level hardware, dan ketiga dapat real time performance. Ketiga itu Arduino. Ini salah satu hal yang penting untuk membuat robot. Itu intinya adalah sistem yang dilengkapi dengan mikroprosesor. Jadi kita dapat menginstal sebuah program ke Arduino, dan Arduino tersebut, dan kita dapat menjalankan program tersebut dalam Arduino dan langsung diaplikasikan dalam device yang kita buat. Langkahnya adalah pertama diinstal dulu, kedua setting library, ketiga set pin mode input atau output, dan dapat digunakan dua jenis data digital seperti bit 01 atau analog 0 sampai 255. IC ini pakai Arduino adalah Atmega nomor 238. Sekian dari saya. Rangkuman materi-materi dari yang saya lakukan adalah dari 1, dari 3, dari 4. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya mohon maaf karena tidak mengikuti data tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih karena telah menonton video saya dari rangkuman D134. Jadi, dan saya sekali lagi memaaf karena tidak mengikuti data tersebut. Jadi intinya, asal saya ingin kembali melanjutkan kaderisasi di URO ini adalah, pertama, saya ingin sekali dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya dapat di URO ini ke kehidupan saya sehari-hari, seperti untuk membuat device-device sederhana dan lain-lain. Kedua, saya juga ingin dapat mewakili ITB dalam kontes-kontes nasional maupun internasional. Dan ketiga, saya juga ingin, karena itu berhubungan sekali dengan jurusan yang saya ambil, saya ingin sekali dapat langsung mengaplikasikan ilmu-ilmu dari saya kuliah ke robot-robot ini. Dan untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk mengikuti day-day selanjutnya dengan sungguh-sungguh dan lebih serius. Sekian, terima kasih.